Shalom, puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina Damanik, usia 49 tahun, dengan 3 anak, single parent ya. Saya mau bersaksi, semoga kesaksian saya ini jadi berkat buat saudara-saudara sekalian dimanapun mendengar ini. Saya ingin berbagi. Pada saat usia 43 tahun, 6 tahun yang lalu, saya divonis kanker serviks stadium 2B. Pendek cerita, semuanya treatment pengobatan saya dilakukan di Penang, Rumah Sakit Loguanlai, selama kurang lebih 2,5 bulan. Ketika mendengar vonis tersebut, siapapun dia pasti akan shock, sama seperti saya. Mendengar kata kanker, pasti semua orang takut. Identik dengan kematian, bukan? Tapi puji Tuhan, dengan dukungan dan doa, semangat dari keluarga saya, suami, anak-anak saya, saudara-saudara saya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, serta Bapak rohani saya pada khususnya. Terima kasih Pak Johnson. Pak Johnson Cardo adalah gembala, pendeta di GBI juga, yang saya sudah kenal sebelum sakit, ya, sampai sekarang juga jadi sahabat saya. Beliau sangat berpengaruh sekali ya, untuk memotivasi saya lebih dalam untuk membangun iman percaya saya. Karena selama saya menjalani treatment di sana, 5 kali kemo, 30 kali radioterapi, dan 3 kali brachytherapy, beliau yang sangat-sangat bisa saya hubungin untuk mendoakan saya, dan setiap saya hubungin, beliau ada. Saya merasa beruntung sekali. Setiap saya kemo, saya selalu, Pak, doakan saya Pak, saya kuat. Pak Johnson ini yang terus tidak henti-hentinya memberikan semangat. Kadang-kadang, zaman dulu kan pakai BBM ya, Bapak itu kadang-kadang BBM, sehat ibu juga rambutnya nggak rontok, semangat ibu pasti sembuh gitu. Jadi saya rasa iman saya bertambah, saya rasa percaya saya bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan saya, itu ada. Setiap saya menjalani treatment demi treatment itu, saya bernyanyi lagu-lagu pujian, saya haus, rindu hadirat Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketakutan, kecemasan, saya semua sirna. Lebih besar rasa percaya dan rasa iman untuk sembuh saya itu daripada rasa ketakutan saya. Saya menjalani dengan berserah pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya selalu berkata-kata sendiri pada saat saya masuk di radioterapi, masuk di ruang kemo. Saya selalu bilang, Tuhan, tolong temani saya, tolong jaga saya, tolong kuatkan saya. Saya nggak mau Tuhan tinggalkan sedetik pun. Saya mau melaluinya bersama Tuhan. Fase demi fase saya lalui. Ya, kadang-kadang efek setiap kemo itu beda-beda, tapi sepanjang saya menjalani treatment semuanya itu,
saya tidak merasakan sakit apapun. Saya selalu sukacita. Teman-teman saya dari Jakarta, Medan, dari Siantar, semua mengunjungi saya setiap hari. Di apartemen saya itu penuh dengan tamu. Semangat saya bertambah karena dukungan mereka, doa mereka. Tante saya yang dari Jakarta yang sangat mengerti saya, tidak pernah ke Pineng, dia pun ke Pineng lihat saya. Eda saya yang sangat mengasihi saya, dia juga punya waktu untuk membesuk dan memberikan semangat buat saya. Tuhan, inilah kadang-kadang rencana Tuhan yang saya tidak mengerti, tapi saya jalani. Saya melihat semuanya itu kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ketika fase-fase itu saya lalui, Breki pertama hari ke-28 itu di ruang operasi, seminggu sekali ya, dengan suntik bius epidural. Sebenarnya sakit sangat sekali gitu loh. Tapi begitu saya keluar dari ruang operasi, saya baru siuman, dokter panggil suami saya. Dokter berkata, kanker ibu sudah tidak ada lagi. Langsung suami saya datangin saya, dia peluk saya. Saya langsung meneteskan air mata sukacita. Terima kasih saya sama Tuhan. Mukjizat itu nyata saya rasakan. Saya tidak berpikir bahwa dalam 28 hari kanker saya juga bisa hilang begitu saja. Itu mustahil bagi orang yang tidak percaya. Tapi saya percaya, itu kuasa kasih Tuhan yang sangat mengasihi saya. Luar biasa Tuhan itu. Saya mau berbagi kebaikan itu dengan saudara-saudara. Dokter bilang, walaupun ibu sudah dinyatakan sembuh, tapi ibu harus menjalani kedua kali breki terapi lagi. Saya siap, dokter, saya bilang. Setelah selesai semuanya, saya pulang ke Medan dalam keadaan sehat. Saya juga bahagia bisa ketemu anak saya yang kecil, karena selama saya di Pineng, saya nggak pernah ketemu, 2,5 bulan saya nggak ketemu dengan anak saya yang paling kecil. Kalau yang pertama dan kedua, itu seminggu sekali datang mengunjungi saya dan merawat saya di sana. Saya bahagia sekali. Besoknya saya langsung gereja, kebetulan saya nyampenya Sabtu malam, Minggu pagi saya udah gereja di Sun Plaza. Kerinduan saya pada Tuhan itu semakin besar. Saya berjanji sama Tuhan, saya ingin melayani orang-orang yang senasib dengan saya, survivor. Saya ingin membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu pada mereka. Tapi tidak sampai di situ. Perkara-perkara besar, perkara kecil itu tetap datang pada kita. Suami saya tidak lama sakit bolak-balik opname. Kira-kira 8 bulan beruntun. Sampai pada akhirnya bulan Februari 2016 suami saya kembali ke rumah Bapa di surga dengan sakit asam urat yang berakhir dengan gagal ginjal. Setelah itu saya jadi single parent dengan 3 anak laki-laki yang pada saat itu yang paling kecil masih kelas 1 SMA, yang 2 lagi sudah kerja. Kemurahan kebaikan itu tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Setelah itu kita menjalani hidup hanya berempat tanpa suami saya. Tapi semua Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Anak-anak yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan saya bisa selesaikan dengan baik. Saya terima berkat dari mana saya di luar akal pikiran saya. Dan saya ingin berbakti kepada orang-orang yang senasib dengan saya. Dalam setahun ini, saya membentuk komunitas yang dinamakan Cancer Survivor Community.
sampai saat ini beranggotakan 22 orang dengan berbeda jenis kanker. Saya bahagia, saya senang, saya sukacita dalam grup itu. Karena saya bisa membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Saya ingin sharing kepada mereka, sesama penderita, bahwa mereka juga harus punya semangat, jangan hilang harapan. Tuhan itu baik. Kalau kita percaya dengan iman yang teguh, Tuhan pasti sembuhkan kita. Dan sampai saat ini grup kita, anggotanya semua saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan semangat satu dengan yang lain, merasa nyaman, kita seperti satu keluarga. Saya menghimbau kepada teman saudara-saudara juga yang kiranya ingin bergabung dengan grup kami, silahkan hubungin Ibu Pendeta, dan Ibu Pendeta bisa hubungin saya nanti. Semoga kesaksian saya jadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu ajaib.